Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari program studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang ingin menyampaikan jurnal kami yang berjudul Analisis DuPont System untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Adapun autor yang pertama adalah Mairandi Putra, autor yang kedua adalah Ernawati Dwi Ayu, dan yang ketiga adalah Dwi Windusari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mairandi Putra. Kompetensi di bidang usaha semakin meningkat, perusahaan dengan kinerja terbaik akan selalu memimpin. Di tengah semakin tingginya tuntutan untuk mencapai kinerja keuangan terbaiknya, prestasi perusahaan ditunjukkan melalui kondisi keuangan yang efektif dan efisien. Prestasi perusahaan dapat dicapai apabila manajemen perusahaan mampu terus menjaga kepercayaan investor. Usaha perusahaan untuk memenangkan kompetensi adalah salah satunya dengan menerapkan metode-metode analisis guna mengetahui bagaimana kinerja perusahaan. Analisis DuPont System bertujuan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola aset dan penjualan yang menghasilkan laba. Analisis DuPont System menggabungkan rasio aktivitas, perputaran aset, dengan rasio profitabilitas. Next. Pengertian dari analisis DuPont System merupakan metode untuk mengukur kinerja keuangan dengan menampilkan margin laba bersih, perputaran total aset, dan equity multiplier untuk menentukan tingkat pengembalian ekuitas dengan pendekatan yang lebih integratif dengan menggunakan komposisi rasio keuangan sebagai elemen analisisnya. Formula yang dapat dilakukan dengan cara ROE DuPont sama dengan net profit margin dikali total asset turnover dikali multiplier equity, atau dengan earning after tax dibagi total aset dikali total sales dibagi total aset dikali total aset dibagi total equity. Rasio-rasio yang digunakan untuk metode analisis DuPont System antara lain: 1. Aset turnover. Aset turnover menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset atau investasi untuk menghasilkan penjualan. 2. Net profit margin atau return on sales. Menunjukkan besar keuntungan bersih yang didapatkan perusahaan. 3. Asset leverage atau equity multiplier. Menunjukkan besar ekuitas jika dibanding dengan total aset atau besar aset yang dibiayai hutang. 4. Return on equity. Mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang tersedia. Return on equity dihitung dengan cara mengalihkan rasio RA dengan equity multiplier. Metode penelitian. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2020. Penelitian dilakukan dengan metode library research. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, kualitatif, dan induktif. Hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut adalah: 1. Profitabilitas tertinggi dipegang oleh PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Perusahaan dengan persentase NPM tertinggi adalah PT Delta Jakarta. 2. Perusahaan dengan perputaran atau terbaik dipegang oleh PT Wilmar Cahaya Indonesia pada tahun 2018. PT Wilmar Cahaya Indonesia pada tahun 2018 mampu melakukan efisiensi pengelolaan asetnya. 3. Rata-rata kemampuan perusahaan dalam optimalisasi ekuitas pemegang saham semakin baik dari tahun 2018 sampai tahun 2020. MER 2 terbaik dipegang oleh PT Multibintang Indonesia dan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. 4. Perusahaan yang mampu meningkatkan kemampuan terbaik untuk menghasilkan laba adalah PT Indofood, Sukses Makmur Tbk, PT Siantar Top Tbk, dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk.
Kesimpulannya adalah kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan ukuran rasio NPM atau MER dan ROE mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh peningkatan beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya, meningkatnya beban pajak penghasilan, beban keuangan, dan adanya pajak final atas penghasilan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.